Sambut firman Tuhan. Terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu tetap pada janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dan ku tahu betapa dalam sekali lagi dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus sudah baik sampai hari ini. Terima kasih untuk sepekan Tuhan tolong kami pribadi maupun keluarga, pekerjaan maupun aset-aset dalam keluarga kami. Kami percaya semua adalah anugerah Tuhan. Kami ingin belajar berlanjut Tuhan. Kiranya Tuhan operasikan hidup kami, hati dan pikiran kami supaya sungguh semakin hidup berkenan di mata Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi spesial kita memberikan satu tempat untuk Nangboro bersaksi karena fisik saudara, yang lain bersaksi di dalam komsel dan komisi, ya. Nah, puji Tuhan itu tadi yang dipesankan oleh Nangboro itu, jadi supaya kita tahu bahwa kita mesti tahu malu. Yang kedua, kita juga jangan berpura-pura tidak bisa waktu untuk pekerjaan Tuhan, tetapi harus pura-pura bisa. Nah, begitu saudara. Nah, saudara, saya sudah terlalu banyak ngomong di sini. Kita akan coba revisi saudara selama seminggu ini. Apakah firman Tuhan yang sudah disampaikan betul-betul sudah kita hayati dan kita amalkan? Nah, tentunya minggu kemarin kita bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang apa? Judulnya wis lali. Tentang apa? Tentang gosip. Ya. Jadi semoga kita akan berkaca kembali. Oh iya ya, selama seminggu ini apakah saya sudah mengurangi hal-hal seperti itu? Ketika bertemu teman, kemudian menuliskan sesuatu di media sosial dan lain sebagainya, supaya saya juga lantang untuk berbicara selanjutnya, saudara. Ya, setuju ya? Nah, setiap kali nanti disampaikan hal-hal mengenai firman Tuhan, hendaklah kita coba mendengar dengan baik. Kita akan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Tuhannya Tuhan Yesus Kristus, kitabnya Alkitab, ibadahnya di gereja. Kan begitu, saudara. Nah, saya akan berbicara mengenai hidup yang dipulihkan. Hidup itu tubuh, jiwa, roh kita. Nah, tentunya ini yang harus menjadi perbincangan kita pada saat pagi ini, saudara. Manusia adalah makhluk yang bergerak dan berpindah. Ya, pasti toh.
kita bergerak, berpindah, pindah tempat, balik lagi, atau secara umum pindah, dicabut secara sosial dari Medan ke Depok, dari Lampung ke Depok, dari Manado ke Depok, dari Kupang ke Depok, nah itu dari Depok balik lagi ke Kupang. Nah begitu saudara, itulah pergerakan manusia. Tetapi tentunya perpindahan itu akan melahirkan situasi dan kondisi yang baru dengan teman-teman, orang-orang yang baru. Kalaupun itu keluarga besar, tentunya ketika kita ketemu 10 tahun yang lalu dia masih kecil-kecil. Nah sekarang sudah gede, sudah bawel. Beda saudara, yang waktu itu kita ketemu masih muda-muda, ketemu lagi sudah tua. Beda lagi adat istiadatnya dan sebagainya. Disinilah saudara manusia akan menghadapi berbagai masalah hidup. Dan tugas kita hari ini sharing sama-sama bagaimana mengatasi itu semuanya. Siapa yang masih berpendirian, berketetapan hati, saudara akan tetap di Depok cukup lama kira-kira. Siapa yang bisa memastikan itu? Orang tua bisa memastikan itu. Tetapi anak-anak kita bosan Pak di Depok Pak. Adanya yang paling indah Margo City. Yang paling indah mana lagi? Tanah Merah. Ya. Ya kalau sudah babi-babi memang bisa hidupin, susah matiin. Ya. Maaf, itu nggak sengaja saudara. Karena volume itu kadang-kadang memang saya pun juga sempat kayak gitu tadi. Nah, puji Tuhan Pak Pok kasih report, Pak itu pecah, suaranya kurang bagus, makanya saya ambil mic-nya. Begitu. Memang harus ada orang kedua yang memonitor itu. Memonitor yang paling baik kan di atas tuh. Oh suaranya udah jernih atau enggak. Karena waktu WBI kemarin bagus saya pakai mic saudara. Ya, itu ya. Belum nanti ada Blibli, ada Tokopedia, itu suka Shopee gitu ya. 10 udah lewat ya, udah ya. Oke, kita lanjutkan lagi saudara. Nah demikian pula umat Israel saudara juga pernah mengalami berbagai pergumulan ketika mereka harus diperbudak, dibuang dan diserahkan dari tanah leluhur mereka. Penyebabnya adalah karena umat Israel yang sangat terkenal dengan sifat keras kepala, senang bersungut-sungut, dan tidak tahu bersyukur. Bahkan berani mengkhianati Tuhan dengan menyembah berhala dalam hidup mereka. Karakter umat Israel sampai sekarang begitu saudara. Nah, kalau kita berbicara sedikit tentang kabar yang sedang terjadi di Timur Tengah antara Hamas dengan orang Israel, sebenarnya tidak semua orang Palestina setuju untuk perang. Tidak semua orang Israel setuju terhadap perang. Jadi kelompok-kelompok yang memang keras kepala dikatakan sejak dulu, pengennya perang aja. Padahal sisi korban juga banyak. Sisi Palestina juga ada anak-anak Tuhan di sana. Sisi orang Israel juga ada orang Muslim juga di sana. Jadi ini karena politik dan sebagainya saudara. Jadi Israel sejak awal itu memang keras kepala, termasuk menghadapi kehadiran Yesus waktu itu. Jadi Yesus disalibkan oleh siapa saudara? Bukan Hamas, tetapi Yesus disalibkan oleh orang Yahudi sendiri. Dan bahkan waktu itu ketika ada sebuah seperti perkataan, biarlah darahnya tertanggung atas kami. Itu kata orang-orang Yahudi waktu itu pada saat mau menyalibkan Yesus Kristus. Akhirnya terjadi kan pada zaman Nazi, Yahudi dihabisin itu karena perkataan mereka. Biarlah darahnya tertanggung atas kami. Kemudian suka bersungut-sungut saudara. Udah dikasih mana? Udah dikasih burung puyuh. Itu masih kurang juga saudara. Persungutan mereka dan kemudian tidak tahu berterima kasih, sudah dibebaskan dari wilayah Mesir. Mereka di padang gurun tetap aja teringat bawang merahnya, bawang putihnya di sana. Wah di sana enak zaman dulu, kita kembali aja ke Mesir. Itu pemberontakan demi pemberontakan. Nah saudara, saya pikir
secara psikologi ketika kita sedang pindah ke suatu tempat, itu selalu teringat pada tempat sebelumnya. Manusia begitu, saudara. Sampai berapa lama baru dia mulai at home di situ. Nah, ketika Tuhan kasih sebuah mujizat di padang pasir, di padang gurun, diputer-puter supaya menunjukkan kuasa Allah. Itu lempeng juga cepat, saudara, ke Kanaan itu. Tetapi karena tegar tengkuk mereka itu, sampai akhirnya tidak rela dipimpin oleh seorang rohaniwan, Musa dan lain sebagainya. Mereka sampai mencari tokoh lain. Ada Korah, Datan, Abiram yang akhirnya dihabisin juga oleh Tuhan melalui bumi yang terbuka. Dan pada akhirnya juga mereka nggak puas. Akhirnya kembali menyembah berhala lagi. Jadi kisah Israel itu diberkati Tuhan, tidak bersyukur, lupa bersungguh-sungguh, dihukum oleh Tuhan. Minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan luar biasa. Habis itu kayak gitu lagi, nanti didisiplin lagi, minta ampun, dipulihkan, berdosa lagi. Begitulah bangsa Israel itu. Tetapi Tuhan sudah kadung menyatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi nggak bisa dilenyapkan dari bumi ini. Maka Tuhan pun bertindak dan menghukum umat Israel. Kita akan membaca dalam Yehezkiel, saudara. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 14 sampai yang ke-20. Yehezkiel 11 ayat 14 sampai yang ke-20. Janji tentang pembaruan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk Yerusalem, berkata tentang saudara-saudaramu, ya saudara-saudaramu, kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel seluruhnya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kamilah tanah ini diberikan sebagai milik. Sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membuang mereka jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, aku menjadi tempat kudus sementara bagi mereka di negeri-negeri kemana mereka pergi. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu terserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Sesudah mereka tiba di sana, mereka akan menjauhkan segala berhalanya dan segala perbuatan yang menjijikkan dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat. Dengan demikian, mereka akan hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan berperang pada peraturan-peraturanku, berpegang pada peraturan-peraturanku, serta melaksanakannya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, yang terjadi adalah sudah dituliskan. Jadi bangsa Israel berpegang pada firman, tetapi PBB dan sebagainya berpegang pada yang terupdate. Itu sampai kiamat nggak nyambung, saudara. Satu pegang secara turun-temurun berdasarkan kitab, tetapi yang lain berdasarkan yang terjadi hari ini oleh PBB dan lain sebagainya. Kita nggak membahas itu, saudara, karena saya kurang tahu, takut salah, saudara, ya. Nah, kita akan melihat pelajaran apa yang kita akan petik pada hari ini. Mau dipetik pakai buah aja. Kita akan menjadikan hari ini adalah sesuatu yang kita melihat bahwa ini adalah ada hubungannya apa dengan rohani kita, saudara. Di dalam pembuangan di Babel, saudara, Yehezkiel itu ikut serta dalam pembuangan itu. Setiap kali umat itu ada dalam sebuah situasi, selalu Tuhan utus hamba-hambanya. Penduduk Yerusalem telah jauh dari Tuhan, bahwa mereka telah memberontak kepada Tuhan. Ini era di mana Israel memberontak, maka dibuang di Babel. Tetapi Yehezkiel diutus untuk menjadi alat Tuhan untuk memimpin mereka terbebas dari tanah perbudakan.
Mereka telah menyembah kepada berhala. Tadi memberontak kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, sehingga mereka telah diserahkan di negeri orang dan menjadi tawanan. Terserahlah mereka. Waktu itu Israel sebelum merdeka belum ada itu. Jadi seperti Palestina semua begitu ya. Mungkin Pak Sab lebih tahu itu, saudara. Ya kalau salah nanti dikoreksi. Akhirnya dibagilah Palestina punya Arab, Palestina punya Israel, begitulah kira-kira. Makanya kalau kami dulu di Lampung itu patok itu bisa pindah sendiri, saudara. Ya, patok sawah dari sana ke sana, tiba-tiba di tahun keberapa patoknya kok agak minggir ke sini. Oh, ternyata terjadi sebuah perebutan. Ya, patoknya dipendam, saudara. Kita nggak tahu kok dipendam sama dia. Ketika diurusin dikalilah itu. Ini patok nenek moyang saya. Waduh, kita juga sebagai orang yang baru lahir di generasi berapa? Waduh, mana yang benar ya gitu, saudara. Nah, kira-kira begitulah. Maka Tuhan memanggil dan mempersiapkan Yehezkiel yang baru berusia 30 tahun waktu itu setelah 5 tahun berada di Babel. Ada 3 hal yang dilakukan Tuhan bagi umat Israel melalui Nabi Yehezkiel. Yang pertama, Tuhan menghimpunkan umatnya yang telah berserakan dan kembali ke negeri mereka sendiri. Gitu, saudara. Jadi mereka kembali itu atas kekuatan sendiri, saya pikir nggak mungkin, saudara. Bagaimana kembali kepada tanah yang sudah diduduki oleh bangsa lain, kira-kira begitu. Tetapi firman Tuhan ini memang menunjukkan itu. Mereka balik lagi, saudara. Kalau versi lain mengatakan Zionis yang kembali ke Sion. Zionisme itu alirannya, saudara. Yang kedua, yang pertama ini menghimpunkan umat untuk kembali yang sudah berserakan di mana-mana. Mungkin juga sampai di Indonesia juga. Kan ada itu komunitasnya. Kemudian Tuhan yang kedua melakukan pentahiran atau penyucian sebagai lambang pengampunan dosa bagi umatnya. Ketika bangsa Israel terserap di mana-mana, mereka punya Tuhan-Tuhan yang baru mungkin. Mereka memiliki hati yang sudah dipengaruhi oleh perjalanan hidup. Dan ketika mereka harus kembali kepada tanah perjanjian, mereka harus ditahirkan, saudara. Kalau teman kita mentahirkan diri dengan cara membasuh seluruhnya, tetapi kita harus membasuh hati kita, saudara. Yang ketiga, Tuhan akan memulihkan umatnya. Saudara, latar belakang ternyata buat Tuhan tidak terlalu penting jikalau kita tetap di track jalannya Tuhan. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda, dan pasti isi kepala kita, isi hati kita, pengalaman hidup kita akan menjadi slogan hidup kita. Akan muncul time is money, akan muncul satu cerita bahwa Tuhan adalah diriku sendiri. Dia akan berkata bahwa Tuhan tidak bisa banyak menjawab segala kebutuhan kehidupan. Yang bisa menjawab itu hanyalah ilmu pengetahuan. Orang tidak bisa oleh Tuhan dijadikan nasib yang baik. Nasib ditentukan oleh diri saya sendiri. Dengan pengalaman hidup, bisa jadi orang itu single fighter, bahwa semua orang itu bisa salah, hanya saya yang paling betul. Nah, itu adalah muncul prinsip-prinsip hidup dari sebuah pengalaman hidup, saudara. Salah betul, ukuran kita bukan suku lain. Bukanlah orang tua yang lebih tua daripada kita, tetapi ukurannya adalah firman Tuhan. Setuju, saudara? Kalau kita melihat orang yang memiliki prinsip hidup yang begitu sangat kokoh, saudara, kita nggak bisa membalikkan dia ke hal yang lain. Karena prinsip hidup itu seperti sebuah pengajaran. Kalau pengajaran itu, saudara, tidak ada yang bisa mengubah. Itu hak asasi. Itu hak asasi, saudara. Ketika orang sudah 17 tahun ke atas, itu secara undang-undang bisa memilih haknya untuk memilih kepercayaan masing-masing.
Tetapi masalahnya saudara, apakah kepercayaan anak-anak kita yang sudah 17 tahun ke atas itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita yakini? Itu yang kita luruskan, saudara. Apakah bapak-bapak kita yang keras dengan pendiriannya itu betul-betul sesuai dengan firman Tuhan? Inilah yang menjadi pergumulan ibu-ibu dan anak-anak menghadapi seorang ayah yang tidak takut akan Tuhan. Mereka punya prinsip, hormati saya sebagai kepala keluarga, meskipun hari itu tidak membolehkan anak istrinya untuk pergi ke gereja. Betul nggak, saudara? Jadi yang menjadi anutan kita adalah tidak selalu kepada prinsip hormati suami, tetapi tidak apapun, saudara. Kalau kita dibawa kepada kesesatan, apakah kita bisa mengikuti itu, saudara? Harus kembali kepada firman Tuhan. Jadi itulah, saudara, kita sedang operasikan hidup kita. Kita sudah berbicara banyak tentang hal-hal ini, tetapi apakah kita sudah melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan? Dua macam pemulihan yang dilakukan: pemulihan secara jasmani, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan budaya, dan segala aspek kehidupan jasmani umatnya. Jadi umat Tuhan ketika sudah kumpul, umat Israel ketika sudah kumpul, mereka terjadi pemulihan-pemulihan luar biasa. Bahkan penemuan-penemuan itu banyak ada lahir daripada kalangan orang-orang Yahudi. Dan kemudian banyak para ilmuwan pun yang itu tidak tersebar. Itu adalah orang-orang mereka. Jadi orang Israel menurut hemat saya adalah mereka memang jahil. Sejak awal keras kepala, tetapi sudah kadung diberkati Tuhan. Itu, jadi orang nakal yang sudah kadung diberkati oleh Tuhan. Bagaimana yang lain? Sama. Kalau kita mengeja kepada Abraham dengan dua anak itu sama-sama diberkati, sama-sama berkuasa. Cuma agak beda versi kita ya, bukan versi yang lain. Itu memang agak berbeda kelakuan antara Ismail sama Ishak. Itu saja, akhirnya menurunkan roh yang berbeda juga. Tetapi sama-sama diberkati. Makanya kakak adik berantem melulu, saudara. Ada nggak kakak adik yang nggak berantem? Nggak ada, saudara. Mau kakaknya pendeta, terus kemudian adiknya majelis, ya sama berantem juga. Iya kan? Makanya banyakkan mereka itu, ya lebih baik kalau kalian jadi pengurus aktif, jangan satu gereja dah. Kakak adik berantem nggak enak dilihat sama jemaat. Bisa begitu, saudara. Kadang-kadang hematnya juga bisa begitu. Ya. Nah, jadi saudara, inilah yang terjadi, bahwa pemulihan betul-betul dilakukan ketika mereka sudah kembali makan suike. Enggak ya, kirain habis makan gitu. Secara budaya dan segala aspek kehidupan jasmani umatnya. Yang kedua, pemulihan secara rohani. Di dalam Yehezkiel 11 ayat 18 tadi sampai 20, bahwa menjauhkan umat dari pengaruh sinkritisme, kepercayaan dan praktik penyembahan berhala. Sinkritisme itu kalau bahasa kita hari ini Jesus plus. Kalau didoain sama pendeta, manjurnya agak lama, ya sudah ke mbah dukun. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Wah, kali aja mana cepet gitu loh. Tuhan kan agak lama itu pakai puasa segala loh. Kalau mbah dukun langsung kitanya udah kayak diurapi khusus, sampai meleleh gitu. Apalagi mbah dukunnya lama nggak sikat gigi, saudara. Waduh, saudara, itu langsung mantep ini kayaknya. langsung transfernya mantep gitu. Kadang kita berpikir begitu, saudara. Jadi sinkritisme itu, umat Israel ada di wilayah mana-mana, mereka terkena perkawinan silang juga, perkawinan beda suku, begitu ya. Nah, akhirnya muncullah itu yang disebut suku Kanaan itu, yang sangat disisihkan oleh bangsa Israel. Oleh karena mereka terindikasi terpapar oleh pengajaran yang tidak sesuai dengan
Allah Abraham. Begitu saudara. Tetapi zaman Yesus, orang Kanaan dihargai. Karena merekalah ternyata yang betul-betul membantu si korban perampokan waktu itu dibanding yang lainnya. Nah saudara, kemudian mengenai sinkretisme ini juga saudara, ada yang disebutnya logika kita, ilmu tentang menyembah berhala selain Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada juga yang tidak berpraktek seperti itu. Dia cuma pola pikir saja. Dalam artian dia tetap ke gereja, tetapi ilah zaman ini yang masuk di otak dia. Jadi dia bisa memuji Tuhan di tempat ini, tetapi tetap di sini sudah terdistorsi. Tidak selalu percaya loh waktu firman Tuhan dibaca, tidak selalu. Kembali lagi kepada itu ya, main dukun iya, percaya ramalan juga tetap. Ya, tetapi otak doang saudara. Wah semoga selain Yesus kalau ada Tuhan-Tuhan lain tolonglah saya lah. Ini udah tertekan banget nih. Bisa begitu. Tetapi ada juga secara praktik saudara. Mungkin orang nggak ngomong dia percaya kepada siapa, tetapi secara praktiknya dia bisa percaya. Awas hati-hati, jangan duduk di depan pintu, nanti setan lewat. Dia nggak nyembah setan, tetapi waktu dia berperkara kepada perilaku, jangan duduk di situ, jangan ini, jangan itu yang wujudnya percaya kepada roh-roh jahat, itu juga salah. Kita mau masuk, Lunwun, permisi. Ini mau lihat-lihat rumah ya, maaf kalau saya mengganggu. Orang tersebut nggak percaya sama setan secara lisan, tetapi praktiknya kan begitu. Jadi yang harus dibasmi dari umat Tuhan yang sudah berada di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan harus tidak saja menghanguskan kepercayaan itu, tetapi juga praktiknya. Nah, adapun kita adalah masalah etika. Ketika seseorang mengingat, orang Jawa bisa berkata mitoni, nuju hariin, 14 harian, atau berapa lagi? 40 hari, gitu ya saudara. Terus 100 hari, begitu ya saudara. Nah itu esensi kita adalah mengingat orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Tetapi esensi kita berbicara kepada arwah, tidak saudara. Kalau saya datang waktu itu ke makam almarhum Pak Sirait, saya dengan teman-teman membersihkan makam tersebut. Karena subur tanah di situ saudara. Jadi sebulan dibersihkan itu udah tumbuh lagi. Saya nggak boleh tanam singkong. Itu gizinya banyak loh Pak. Ya. Nah cuma itu saja. Kita mengingat, tanpa kamu aku mungkin tidak sekuat ini. Wes puitis di situ. Tapi jangan lama-lama. Ya. Jangan sore-sore juga. Nanti banyak yang nemenin. Ya. Nah hanya itu saja. Termasuk kita sedang syukuran tentang anak, tentang sebuah ritual, maksudnya adat istiadat yang menggunakan hari-hari tadi. Saya bilang yang pertama kita bisa di momen ini mengundang keluarga-keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Itu poinnya. Selanjutnya kita bisa kabarkan Injil. Pada saat saya berkhotbah di kuburan saudara, saya tidak berkhotbah kepada yang mati. Mereka sudah selesai. Yang pertama saya berkhotbah kepada yang hidup, keluarga dan sebagainya. Tetapi yang utama saya melihat di situ ada tukang-tukang gali itu selalu ada di keliling situ. Waktu kita ibadah dia nggak ke warteg makan gitu nggak, dia tetap di situ. Itulah saat kita kabarkan Injil. Ya. Nah, pada saat kita sedang kasih bunga di hari berikutnya, kadang orang-orang itu ngikutin kita. Ya udahlah kita kasih berapalah untuk mereka itu. Yang penting kesaksian kita tentang orang yang mati itu mereka dengar. Mang, oh enggak, orang ini baik banget. Aduh, cinta Tuhan. Apa itu cinta Tuhan? Wah, dia sangat perhatian sama keluarga. Kami bisa hidup itu loh karena doa-doa dia. Doanya kumaha?
Ya doa secara Kristen, kami orang Kristiani. Kita sedang mengabarkan Injil, saudara. Meskipun di kuburan. Jadi esensinya yang kita akan tarik. Ya, kadang orang membawa kita kepada situs tertentu, kita nggak boleh praktis dan tidak boleh otak kita yang jalan dalam kepercayaan tersebut. Tetapi kita hanya membuka hati, membuka waktu, bagi kita tetap silaturahmi kepada orang-orang tersebut. Kalau mereka nggak pernah kenal kita, nggak pernah kehadiran kita, bagaimana kita menjadi terang dan garam dunia? Yang mereka tahu, oh dia sudah ada di agama lain. Nggak tahu, bantu juga nggak pernah. Kirim ulang tahunan juga nggak pernah. Mereka kayak anti sama kita, kapan kita bisa masuk dalam keluarga besar kita untuk mengabarkan kebaikan kepada mereka? Betul, saudara? Nah, ketika kita menjadi Kristen, secara ini nggak boleh VIP dalam artian praktis yang ya fanatik buta. Tetapi padahal harapan mereka adalah bagaimana kita menjadi terang dan garam dunia dengan cara yang orang mungkin nggak tahu bagaimana. Wah, kok sudah jadi Kristen nggak boleh pakai ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nanti dulu praktik dan otaknya masuk nggak ke situ. Suatu kali kakak aku kan di Kalimantan. Ya, jadi ada 2 blok nih. Ya. Kakakku secara seni. Aku mau bawa mandau ya, Pak. Tahu mandau? Itu orang Kalimantan punya. Terus kemudian ada semacam itu apa? Perisai. Itu dibawa dari Kalimantan Barat sampai ke Lampung. Habis itu sama kakakku dipasang lah itu di ruang tamu. Teman-temannya datang, kira-kira, Pak Bas, ini apa ini? Ya beli hal aja. Apa aku copot lagi? Gitu. Jadi apa yang orang imani itu tidak sesuai dengan iman dia, ya kita menghargai. Kita tidak lakukan itu, yaudah dicopot. Gitu. Tadi daripada orang malah segan untuk masuk di rumah kami. Tetapi apakah kami percaya terhadap itu ada isiannya? Ya kami nggak percaya. Daripada ya nggak usah gitu. Kadang-kadang kita harus ada di kelompok ini, saudara. Apalagi teman-teman saya yang ada di suku tertentu sangat akrab dengan ini. Bagaimana ya kita untuk mempraktikkan itu, saudara? Makanya kita jaga adalah otak kepercayaan kita dan kemudian praktik kita, saudara. Ada seseorang bilang begini, Pak Gem, Pak Gem orang bukan jemaat. Teman saya bilang, Pak Sigit, saya tuh gini loh Pak, saya tuh orang Batak. Saya nggak itu, tetapi kalau pas pesta Pak, saya harus menyediakan minuman ini. Ngerti Bapak Saudara? Menurut Bapak Saudara gimana cara? Waktu kita nggak lakukan itu, kita akan dihindari banyak orang. Tetapi waktu kita nyediakin itu, ya kita jangan ikut-ikutan gitu maksudnya. Ngerti nggak? Kita mesti membedakan di situ. Justru kita akan menyebarkan sebuah kebaikan itu. Ya jangan rohani amat lah. Dalam arti ya udahlah, saya udah mulai ini darahnya suka naik, saya nggak lagi ya, saya nggak makan babi lagi karena saya cukup cepat naik dan sebagainya, saya nggak ngikutin karena begini dan lain sebagainya. Orang juga bilang, waduh Pak, kalau di puncak itu nggak ada yang anget-anget juga nggak enak Pak. Anget ya anget, tapi selokiannya kan ada ukurannya, ambang batas. Kami dulu waktu di Lampung, saudara perjamuan juga pakai anggur Malaga cap orang tua. Nggak pakai tuak aja, saudara. Tetapi saya berpikir kalau Pak Pendeta ada di kebonan itu dan kemudian harus melakukan perjamuan kudus, nggak ada anggur, tuak juga dipakai lama-lama. Adanya pohon itu kan, yang tuak apa? Pohon apa? Aren misalnya gitu ya. Tapi kan bukan sampai fly begitu kan, enggak, masa perjamuan itu sampai fly, nanti rohnya lain gitu saudara. Ada hal-hal seperti itu saudara, yang kita ini juga enggak yang sangat totok banget, tetapi kita juga memang apa esensi dari semuanya begitu. Orang nggak makan darah misalnya, ada kelompok tertentu memang sangat paten dengan begitu, tetapi secara etika kadang-kadang kita makan, saya kan suka leher tuh, bukan leher istri saya, leher ayam itu kadang-kadang juga ada darahnya saudara.
Kan dipotongnya di sini. Kadang-kadang di kaki ayam juga ada, saudara. Nah, karena orang sering menemui kayak gitu, orang-orang yang beribadah di Kristen yang beda, mereka sama sekali nggak makan daging. Karena alasan itu. Daripada nanggung-nanggung nggak makan darah, tetapi kadang-kadang itu juga ini. Kata orang pakai darah kan lebih manis. Tapi lebih manis istri. Nah, maksud saya saudara, mari kita sharing sama-sama, terbuka sama-sama bahwa kita ada di sebuah dunia yang bagaimana kita harus menjadi terang. Dan jangan sampai kita menghindari seseorang atau keluarga besar, kita sendiri dihindari. Kapan kita kasih action untuk kebaikan sama mereka? Bahkan rantangan kita akan dibuang sama mereka karena kita sudah terlalu fanatik. Tetapi puji Tuhan, ketika ada silaturahmi saudara, kita kadang-kadang kasih. Zaman dulu ya, rantangan itu juga kadang-kadang ada ininya kan. Tapi gimana Pak, ini pakai habis goreng itu tadi sapi pendek gitu ya. Enggak apa-apa Pak, kok udah dipiring nggak harap. Ya sudah, lanjut aja. Itu harapi kan di tempat sana ya Bang, di Liwa juga begitu kan. Yaitu teman-teman kita yang abangan bisa begitu. Nah, maksud saya adalah kalau kita tidak ini, yang paling fair adalah ungkapkan masalah kesehatan. Betul saudara? Semua bukan karena Tauratnya, tetapi masalah kesehatan. Betul? Itu lebih di tengah gitu. Daripada saya orang Kristen nggak bisa gini. Kayaknya nggak begitu saudara. Ya. Nah, ternyata teman-teman kita juga punya teman-teman yang juga non-Kristen banyak. Betul? Punya kan? Kita harus punya juga orang mereka pelanggan kita juga. Tetapi dalam artian secara iman, secara praktis kita nggak ngikut mereka. Tetapi kita ada sebagai emas mungkin di tengah-tengah comberan. Kita tetap emas. Susah. Kalau nggak siap, jangan coba-coba saudara. Karena kita bisa ditarik oleh ilah zaman ini saudara. Kemudian memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Di terjemahan lain itu adalah one heart. Nanti kita akan coba mengulang itu. Jadi hati yang satu. Nah, ketika saudara, anak kita atau keluarga kita tersebar di mana-mana, yang bisa masuk kepada keputusan mereka bisa kawin campur, ya, bisa itu terjadi. Nah, makanya olahan orang tua itu bagaimana, siapapun agama apapun selalu ingin supaya anak-anaknya satu track kepercayaan sama kita. Begitu Bapak Ibu? Selalu begitu. Kalau kamu pacaran nak, kan cuma pacaran mak, jangan. Nanti dari terbiasa nanti lama-lama jatuh cinta. Pacarmu siapa? Usman, Sabrudin. Ya, bahaya nanti kamu jadi Fatimah loh. Kan begitu ya. Kan cuma pacaran loh. Witing tresno jalaran kulino. Jadi pohon cinta itu berasal dari kebiasaan. Kok lama-lama indah ya. Wah, cilaka lagi saudara. Si anak ini pernah punya teman-teman Kristen yang tingkahnya juga malah melebihi daripada ekspektasi dia. Tetapi ini kok begitu sopan. Di keluarganya juga sopan. Setiap dia mau pergi juga cium tangan orang tuanya. Anak kita pergi nggak ada yang dicium sudah. Dan pamitnya itu udah di luar. Mas, saya di sini ya. Tuh saya pikir masih di kamar. Nah, ketika anak kita melihat mereka juga sopan ya. Pada saat jam ibadah kita di rest area minum kopi, mereka juga ke musola. Kita berpikirnya, aduh, jangan-jangan bisa salah. Nah, kalau kita nggak kuat saudara dengan prinsip-prinsip pengajaran, kita bisa salah. Betul saudara. Tetapi juga terjadi bisa gitu saudara. Nah, makanya ketika kembali kepada tanah perjanjian itu, Tuhan ingin supaya mereka diberikan hati yang baru.
roh yang baru. Yang tadinya hati yang mudah patah dan sebagainya, mudah ngomel, keras kepala, tetapi diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Yang kedua, pemulihan secara rohani. Dalam Yesaya 11 ayat 18-20 tadi, Tuhan jauhkan tubuh mereka dari hati yang keras dan memberi mereka hati yang taat. Taat itu saudara lepas daripada alasan. Taat itu lepas daripada logika kita. Sing penting taat. Kata Maria, saya hanya hamba Tuhan. Sedih, susah, menanggung fitnah pasti iya. Sampai sekarang pun fitnah kan masih ada itu tentang Maria itu siapa. Ya. Tetapi bagaimana hari ini masih aman kalau Maria hidup di hari ini. Para orang-orang yang ada di media itu banyak yang kayak gitu kok. Tetapi seorang Maria yang masih adat, bagaimana tidak boleh punya anak di luar nikah, itu sangat-sangat tinggi waktu itu. Dan bisa dihukum rajam, saudara. Tetapi taat itu kayak gitu, saudara. Hati yang taat, saudara. Kita taat sama siapa, saudara? Kadang-kadang otak kita. Tetapi kita harus taat kepada firman Tuhan dan orang-orang yang memberikan pejangan firman Tuhan. Supaya mereka hidup menurut ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia, dengan menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka. Jadikan Tuhan menjadi Tuhan. Saya suka nulis khotbah kata, jadikan Tuhan sesungguh-sungguhnya sebagai Tuhan. Selama ini kita menuhankan Yesus sebagai Tuhan, dan kemudian praktik operasional daripada psikologi dan juga apa yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak menunjukkan hormat kita kepada Yesus sebagai Tuhan. Di tempat lain ibadah itu adalah tempat ibadah, maksud saya yang harus tempat yang dikuduskan. Nggak tahu dia ada di arena terminal, di arena samping jalan, itu rumah Tuhan harus tetap bersih. Orang yang masuk harus menggunakan pakaian khusus dan harus pakai kaki telanjang. Betul, saudara. Itu hormat mereka secara Torah. Kita yang sudah dibebaskan, kata Tuhan, jangan sampai kebebasan kita dipakai hal-hal yang tidak membangun. Akhirnya apa adanya, saudara. Kalau saudara hadir di suatu ruangan dan itu ada orang yang dihormati, pasti tata cara dari rambut sampai ujung kaki kita hitung, saudara. Ya, kita hitung, saudara. Kita nggak perlu baru, kita tidak perlu musik putih, hitam, dasi dan sebagainya. Tetapi letak kesopanan sekarang mulai diperbincangkan, saudara. Kalau zaman dulu bapak-bapak, saya masih menghargai dan menghormati kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di luar karismatik. Mereka masih pakai toga, mereka masih menggunakan jubah besar. Kita sudah pakai jeans, pakai kaos dengan jemaat ribu. Wah, kolot banget Pak sih, enggak juga. Saya juga pakai kaos kan. Tetapi kalau itu wujud daripada sudah merendahkan sebuah pelayanan, itu jadi salah. Tapi bukan menghakimi. Mereka nggak akan berkata begitu. Karena kekristenan kita itu kekristenan Eropa, saudara. Jadi waktu Hillsong modelnya kayak gitu, kita ikut seperti itu. Beda sama kekristenan yang jalurnya itu dari Ortodoks Syria. Itu beda lagi. Nah, maksudnya ini enggak membuat kita nanti masuk surga atau enggak. Tetapi wujud daripada menuhankan Tuhan yang sesungguh-sungguh. Kadang ibadah kita memang ya tergantunglah di mana. Ya, tetapi isi hatilah kita berpikir, aku akan memberikan yang terbaik. Saya punya teman-teman dari gereja lain itu, saudara, kalau ke gereja mereka cantik-cantik loh, saudara.
Mereka itu betul menghargai yang namanya sanggul buat oma-omanya, kemudian baju kain, terus kemudian androk kainnya yang begitu menghargai. Selepas ibadah mereka datang ke bengkelnya masing-masing. Tentunya nggak pakai sanggul lagi lah. Ibu-ibu bisa mompa ban di situ. Tetapi ketika mereka ada di sebuah gereja, mereka sangat cantik. Ketika saya ada di sebuah pertemuan di Wiladatika waktu itu, saya agak susah membedakan sekilas orang-orang yang kepunyaan atau tidak, kecuali dari handphonenya. Ini orang cakep banget, dandanannya maksud saya, ibu-ibu layak, tetapi handphonenya pecah dan dikaretin. Serius, waktu kita ibadah Padang saya lihat itu, survei waktu survei. Saya berpikir ibu ini nggak peduli handphonenya kayak apa. Saya memang usul untuk gini kok dicopet malah nggak sayang, kok dikaretin begitu. Tetapi kalau hal pertemuan Bonataon ya, ini adalah tempatnya di mana saya saling menghargai. Apalagi ada ibadah di situ. Makanya saya kadang-kadang kasih ada tematik, yuk pakai ini. Yang jauh-jauh pakai belangkon dan sebagainya, yang Batak-Batak pakai ulos dan kemudian yang NTT dan sebagainya itu. Cuma kadang-kadang kurang lengkap. Saya pengen yang lengkap, Bapak Ibu. Misalnya Pak Anton pakai dari Kupang itu benar lengkap gitu loh Pak. Jadi oke, gini keindahannya seperti itu. Karena biasanya pakaian ini kan dipakai untuk sesuatu yang mulia. Nah Tuhan kita datangi dengan cara yang mulia atau tidak? Itu kalau saya, tapi ya dalam hari ya saya berusaha lah, meskipun ya semua ini adalah anugerah Tuhan karena dikasih, kadang-kadang juga ada kepanjangan, kadang kependekan, ya nggak apa-apa. Tetapi itu kan menghargai berkat Tuhan. Oke, kalau saya pakai nggak cocok berarti itu pemberian. Nggak cocok ukuran maksud saya. Karena kalau jemaat kasih kan mesti dipakai. Satu kali kepada Ibu Gembala jemaat kasih lipstik warna biru, ya kan harus dipakai. Ini kan ayam mentah apa? Nah itulah kadang-kadang gembala itu agak repot Bapak Saudara. Kalau dia dikasih nggak dimakan ya kumaha, kalau dimakan ya kadang-kadang gimana gitu ya. Tetapi itulah penghargaan. Nah kepada yang tertinggi Sang Tuhan itu seharusnya kita juga memang harus menghargai betul. Ini Tuhan ya. Nah kamu sedang datang kepada Tuhan. Kamu jangan mainan handphone dulu ya kok di sekolah minggu. Ayo kamu jangan asal-asalan nyanyi. Ya kan, jadi guru-guru sekolah minggu itu susah. Kalau mau tegas, anaknya nangis, mamanya naik. Iya kan? Nggak tegas tapi ya begini. Tetapi kita sedang kasih sebuah syiar tentang sebuah kebaikan, cara beribadah yang baik. Refleksi buat kita saudara, hal-hal apakah dalam hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di masa lalu atau sekarang, sehingga kita pun kadang-kadang diizinkan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Ya. Jadi Israel itu seharusnya tidak mesti diserahkan ke bangsa-bangsa lain. Itu dulu kita maknai. Kita juga kadang-kadang mungkin tidak harus menghadapi yang susah-susah kayak gini. Tetapi ada yang pengen dioperasi dari hidup kita. Masalah Tuhan menghukum atau Tuhan memberkati itu bukan masalahnya, itu cuma alat tools saja. Tetapi masalah Tuhan terhadap hati kita adalah mau nggak dikasih hati yang baru. Itu saja saudara, hati yang murah, hati yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah ngambekan saudara. Karena kalau sesama kita udah ngambekan saudara, gimana kalau kita ditampar oleh orang-orang yang tidak suka sama kita? Betul nggak saudara? Kita itu masih kelas terilah untuk saling menyakiti satu sama lain tuh. Kalau orang lain nyakitin beneran saudara, dijebloskan ke penjara, betul-betul dijebloskan saudara. Kita itu masih, dan kadang juga tidak ada punya alasan untuk menyakiti kok, kadang kita coba bercanda doang. Tetapi kita begitu mudah sakit hati saudara. Dan masalah kita adalah ketika kita sakit hati kepada samping kiri kanan muka belakang kita langsung ke atas kepada Tuhan. Itu salah besar.
Dan kebanyakan orang seperti itu. Makanya inilah yang harus kita jaga. Kita harus fair dong. Masalahku sama tetangga apa urusannya sama gereja? Betul? Misalnya nggak kebeli beras di rumah tangga, ngapain kita marah sama Tuhan? Kan begitu, saudara. Jadi kadang-kadang nggak fair seperti ini. Tetapi coba kita kalkulasi, aduh, ini nggak ada hubungan nih sama teman-teman saya. Kenapa saya harus ikut-ikutan ngikutin sama mereka? Untuk menyakiti mereka maksud saya. Karena ini masalah saya sendiri. Masalah persoalan hidup karena salah sendiri yang pertama. Yang kedua karena kuasa setan ada, kita bahas. Dan yang ketiga adalah Tuhan izinkan. Karena salah sendiri secara manusia, kita butuh pengampunan. Kita banyak salah hitung kok. Betul bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering suka salah. Salah ngomong iya, salah hitung iya, salah menjangkau sesuatu iya. Dan akhirnya cuma kita, oh Tuhan, maafin saya salah. Tuhan ampuni, sudah. Susahnya Tuhan mengampuni kita itu karena kita nggak ngaku bahwa kita salah. Karena egois, saudara. Nah, kita ini sebagai bapak-bapak susah untuk bisa minta ampun. Dan juga mohon maaf kepada istri atau anak-anak. Bapak itu anti minta maaf. Iya. Kecuali suami-suami takut istri. Setiap saat minta maaf, belum dimarahin sudah minta maaf. Tapi kadang-kadang saudara itu yang kita harus memang, oh Tuhan enggak lah, saya harus minta ampun, maafin saya salah. Udah selesai. Dan orang timur saudara, kalau orang itu ya kecuali udah sangat bengis gitu ya, kalau orang udah minta maaf kita udah luluhnya cepet banget. Tapi lihat mukanya gitu ya. Makanya ibu-ibu itu senjatanya kan menangis. Kalau sudah menangis saudara, itu kayak dunia hati laki-laki runtuh. Udah mah, udah nanti saya beliin kalung ya, yang berapa kilo, wes gitu ya saudara. Kembali ke dompet, ya udah balik lagi, nggak jadi ya. Karena kuasa setan, oleh karena kita pernah menyerahkan hidup kepada setan dan mempercayainya, kita butuh pelepasan. Yaitu tadi gak praktis saudara, kita gak menyembah ke gunung atau ke curug atau ke pohon besar. Tetapi ini loh, di dalam pikiran kita masih mempercayai itu. Wah itu gimana? Ketiban cicak. Saya berkali-kali ketiban cicak. Cicak itu ngeledekin juga. Buka pintu, plak gitu. Terus ini kedutan, dapat duit. Oh mau diomelin nih. Ada yang ngomelin saya, ada yang rasain. Sekilas sih sederhana saudara, tetapi takutnya diimani. Tokek kita hitung berapa kali nih? Kalau kita dekat sama tokeknya, hitungan tertentu yang menguntungkan langsung aja lempar sama bata, mati udah nggak bunyi lagi dia. Nah kadang-kadang kayak gitu kan masuk di otak kita, Tuhan pengen bersihkan itu. Setiap kali kita sudah gak mempercayai ramalan, tetapi ketika, oh iya, anak saya itu memang pacaran putus, ini bener, ini kayaknya ramalan 20 tahun lalu terhadap anak saya. Itu kadang-kadang langsung masuk lagi. Sehingga membuat ketika anak kita mulai pacaran, ya kita akan berpikir, wah pasti putus lagi pasti itu. Kayak keaminan gitu loh, kayak harus putus. Oleh karena iman kita sudah dikalahkan sama yang seperti itu. Dan tiba-tiba di rumah kita ada apa? Wah ini ada yang ngirim nih. Kok ngirim rantangan mau boleh saja. Ngirimnya lain ini. Wah kita mesti hati-hati nak ya. Kamu jangan keluar rumah dulu deh. Ini kayaknya ada sesuatu lah. Kita percaya ada setan, tetapi nggak boleh mengimani, percaya dan kita keep itu. Yang harus kita actionkan adalah kita bukan satanic center, tetapi kita adalah God center. Apapun kata setan, tetapi Tuhanku lebih kuat, gitu mestinya. Tetapi gampang enggak juga, saudara. Terus saja kita udah doa sama Tuhan, tetap aja saudara kayak orang
naik truk ini, dua sopir dan kenaiknya, tiba-tiba ada bapak yang sedang mikul nih di pedalaman nih, mikul, aduh kasian banget nih udah tua renta, kemudian mikul rumput itu, akhirnya Pak naik aja ke truk di bawah, di belakang begitu ya. Dan setelah berjalan kurang lebih hampir 100 meter, dublak, wah bapak kenapa ini ya? Setelah dilihat saudara, itu waktu dia naik di truk itu masih aja dipikul itu, masih dipikul, jadi tambah sengsara. Akhirnya kita bilang, Pak, kita ajak bapak naik truk supaya bapak tuh taruh rumputnya, bapak duduk di situ. Oh gitu ya. Saudara, kita kadang-kadang sudah menyerahkan hidup kita dalam doa kepada Tuhan. Memang otak harus jalan, tetapi jangan melebihi mengatasi iman kita. Kita tetap percaya gimana? Saya sudah berdoa, dan saya percaya mendoakan rumah sakit, berikan yang terbaik, berikan kamar yang terbaik, kemudian berikan dokter yang terbaik. Itu doa kita, saudara, kalau kita memang harus ke rumah sakit. Saya punya senior ibu gembala waktu itu di Jakarta pun, ketika kita mencari parkiran selalu berdoa ibu gembala ini. Kita berpikir emangnya malaikat yang nyediain begitu kan, valet yang nyediain kan? Karena parkir di Tanah Abang, parkir di wilayah Glodok, parkir di wilayah Jakarta Barat Pusat itu sulit, saudara. Bisa muter-muter itu sampai ibu-ibu sudah selesai belanja itu masih muter kita. Akhirnya betul, saudara. Tuhan kasih parkiran ya Tuhan. Betul dikasih. Nah saudara, itu juga membutuhkan pengalaman yang luar biasa. Kita mau ke Tanah Abang misalnya, Tuhan buatlah toko ini lengkap semuanya. Kita mau cari seragam ini, Tuhan berikan cik-cik yang terbaik lah, yang dia bisa santun sama kita. Itu kadang-kadang dikasih, saudara. Hal-hal seperti itu kita mesti ngomong sama Tuhan. Bapak kan, Bapak kita mesti ngomong, Tuhan berikan cabai yang terbaik lah. Ini udah siang ini, ke pasar ini udah jam 9, udah kalah sama ibu-ibu yang pagi-pagi tadi. Tuhan kasih cabai yang terbaik. Aduh tante, saya pikir habis, ternyata ada satu plastik di sini yang cabainya bagus-bagus. Itu adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tolong saya ini mau cari sekolah buat anak saya ini. Sekolah terbaik biaya mahal. Sekolah nggak terlalu ini biaya murah, tetapi ya senjata mereka udah ya kayak gitu-gitu. Kita doa sama Tuhan. Dan kadang Tuhan olah kita waktu kita sedang jalan, bukan waktu kita sedang bengong. Setan nanti yang masuk. Waktu kita lagi jalan, Tuhan operasikan itu. Makanya Abraham, Musa dan sebagainya, Tuhan utus itu adalah step by step. Kamu pergi dulu. Setelah itu kemana? Kan yang film terakhir itu kan saudara, sebagian ada nonton. Itu susah loh kita. Tuhan itu ngomong kapan? Ngomong terakhirnya Tuhan itu pada saat kasih janji sama Abraham. Ngomong selanjutnya adalah kamu harus serahkan anakmu. Dalam perjalanan sampai dia mau menusuk si Ishak, baru Tuhan ngomong lagi. Kenapa nggak terus bisa ngomong kayak ngobrol gitu? Kadang-kadang saudara kita ngikut Tuhan itu mesti, kapan lagi Tuhan ngomong sama saya? Kapan saudara pernah mimpi yang mimpi itu betul-betul ada isyarat rohani, yang betul-betul mimpi daripada Tuhan? Mungkin saya terakhir 3-4 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Tetapi saat-saat di mana keputusan harus dilakukan. Jadi kalau yang sederhana-sederhana, Tuhan bilang itu ada di free will kamu nak. Jadi nggak usah apa-apa cari apalah, primbon, weton atau apa, enggak. Itu kamu jalan aja. Kadang kita berdoa, Tuhan kasih tanda dong saya mau melamar pekerjaan ini. Itu saja. Tetapi kita nggak berdiam, kita ya datang gitu. Kita datang, karena waktu kita datang menghadapi seseorang SDM atau apa, itu waktu itulah Tuhan bekerja melalui kata-kata kita. Jadi membuat perjalanan saya ini memang diiring Tuhan. Iring di kau saja Tuhan. Jadi Tuhan mengiringi kita itu adalah orang labora. Lanjut Bapak Ibu Saudara ya, one heart and new spirit. Nah ini secara itu heart itu adalah manusia batinia. Pikiran, kemauan hati, pengertian, jiwa, pengetahuan, tekad, kecenderungan, dan hati nurani kita harus dipulihkan. Hati, saudara.
Hati itu membuat gembira melihat apapun, ya. Hati itu bisa membuat sakit ketika melihat apapun waktu hati kita sedang sakit. Makanya saudara, betul loh, hati kita mendriver semua. Makanya saya pesan kepada setiap kita, mari hati kita dioperasikan menurut kehendak Tuhan. Mesti dilatih, saudara. Latihannya adalah orang sampai dia tidak mudah sakit hati, latihannya dengan cara apa, saudara? Ya mesti disakitin terus. Sampai kita belum mencintai istri atau suami, sampai udah babak belur kayak gitu, mesti latihannya banyak. Kecewanya banyak sama dia itu. Tetapi sampai kecewa yang tingkatan kayak gini, wah ini mah tingkatan TK dia ngecewain gua. Saya pernah dikecewain itu sampai tingkat universitas. Saya sudah mengampuni dia. Orang bilang apapun terhadap suami istri saya, no comment buat saya. Karena apa? Itu adalah perjalanan, saudara. Saling mengampuni, saling mengakui, saling menerima itu nggak mudah. Oke, dalam rumah tangga 5 tahun itu krisis. Krisis di mana udah apa adanya. Saran kita memang waktu pacaran apa adanya saja, tetapi kan nggak mudah ya. Masa waktu diajak makan bakso dia nolak juga, betul-betul saya nggak punya uang, enggak. Aduh, maaf ya, ada janjian sama temen padahal duitnya kagak ada. Masih memanipulasi. Waktu sudah jadi istri udah apa ada. Perasaan waktu pacaran kamu harum terus. Sekarang setelah jadi rumah tangga kok bau kencur, bau penggorengan. Betul nggak, saudara? Ya kalau istri disuruh ke dapur tuh ya begitu. Kalau mau wangi suruh aja istrinya ke mall terus. Nah itu wangi. Betul ya begini ya? Iya. Nah tergantung kita kan, saudara. Tetapi sampai betul-betul sejelek-jeleknya pasangan kita, sampai kita menerima, itu sebuah anugerah Tuhan. Kita berpikir, saudara, rambut kita yang bagus ini mudah kok untuk bisa rontok. Mudah banget lah. Dikasih aja panas. Jangan 1 jam, panasnya 10 hari. Itu rontok kok sini. Orang disinar rontok itu. Kita itu sangat rapuh, saudara. Tapi sampai orang itu berpikir, enggak, saya punya istri, punya suami, dia ini untuk melahirkan anak-anak ini bukan untuk itu. Tapi bagaimana saya bisa menawarkan sebuah pelayanan kepada sesama melalui keluarga. Itu ya butuh waktu, saudara, untuk bisa disakitin dan sebagainya. Jadi membuat hati kita itu sudah tegar. Wis nggak apa-apa. Makanya buat saya itu belajar dari 5 tahun, 10 tahun ke belakang ini, berarti saya mesti punya mental sedikit di sini. Bisa jadi tokonya tutup, bisa jadi orang itu janjinya meleset, bisa jadi barang yang saya cari nggak ada, bisa jadi orang yang saya ajak ngomong ini cuma lip service saja, cuma bohong-bohong doang. Bisa jadi saya bisa ketipu nih sama orang ini. Jadi itu harus ada di sini supaya saat itu terjadi mental kita udah siap. Tetapi kalau kita itu seperti pasti banget, pasti tokonya buka, pasti barangnya ada, pasti diskon 50% itu masih ada, pasti orang itu baik waktu ketemu juga baik waktu itu. Ketika kita melihat kenyataan update, ternyata enggak juga. Tapi kita udah mudah patah, betul nggak? Ketika orang sedang bisik-bisik di sana, kita berpikir, oh enggak, dia nggak ngomongin saya. Dia mungkin berbicara yang lain. Kita lebih aman di sini. Kemudian spirit, roh, saudara. Kita berbicara mengenai roh yang diubahkan. Tetapi Yohanes 16:13 mengatakan yang terakhir ini, saudara. Tetapi apabila, mari pemain musik, 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, untuk kita memiliki mental seorang pemenang,
kita tahu bagaimana perjalanan dituntun oleh Tuhan. Tetapi lebih dari pemenang adalah kita mencapai kemenangan dengan iman. Itu masa yang akan datang. Jadi saya katakan tidak cuma kita membutuhkan Roh Kudus dalam hati kita, tetapi roh kita juga harus diperbaharui, saudara. Kalau enggak kawin. Orang pengen yang baik jadinya enggak baik, kan begitu. Kolose 3:8-10 mengatakan, tetapi sekarang semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Untuk tahu Tuhan yang sebenarnya itu membutuhkan proses. Gak bisa sekali, oh saya tahu tentang Tuhan. Dan bahkan Tuhan itu harus dihidupi. Makanya tubuh kita bait Allah. Kita ini gereja Tuhan. Kalau kita cuma knowledge, saudara, kita cuma pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan tuh kayak gini loh, Tuhan tuh kayak gini. Kita bisa mengajar secara rasional kita, tetapi sangat mengimpartasi ketika mengajar melalui kehidupan kita. Manusia baru harus terus, saudara. Bapak Ibu, pasangan kita, anak-anak kita sedang berproses. Banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita berpikir saya sudah memilih Cinderella. Bapaknya berpikir ini Cinderellaku. Tak ada duanya. Seorang ibu berkata, inilah pangeranku. Ternyata pangeran dan Cinderella itu runtuh di seminggu pernikahan. Ternyata bukan pangeran dan bukan Cinderella. Cinderella yang copot sepatunya lantas hilang, gak pernah ketemu. Makanya jadinya kayak gini. Nah saudara, Bapak belur di awal itu. Meskipun bimbingan pranikah luar biasa, tetapi menurut hemat saya adalah bimbingan pasca nikah. Itu yang paling penting. Karena disitulah dimana condro di muko kata orang Jawa, itu ada di situ. Belum lagi campur tangan orang lain, pihak ketiga. Itu menyucikan kita. Kita masih muda, ada teman-teman kita yang hubungannya dengan sebuah kepercayaan itu gak mudah juga. Iya kan? Tetapi roh itu yang menasihati kita, yang memimpin kita. Makanya setiap hari kita harus berdoa, Tuhan tolong saya. Saya mau khotbah pun juga beban yang cukup berat, saudara. Karena saya berpikir kalau saya sampaikan hanya apa yang ada di otak saya, bukan dari Tuhan, itu begitu saja. Dan beban saya seperti orang tua, bapak ibu yang terbeban kepada anaknya yang susah diatur. Mau dengan kosakata kalimat seperti apa yang membuat dia itu takut, yang membuat dia itu nurut, itu kan buat orang tua pakai apa ya? Dan yang paling spontan itu adalah keras, udah. Yang kedua adalah ya udah pakai alat aja. Ambil sapu. Betul nggak? Ya kita maaf kata kita bisa salah-salah di situ. Oh, udah gondok bener disuruh mandi aja mesti sampai 20 kali 20. Mesti ngomong mandi dari C sampai A. Mandi sampai tetangga itu sampai kedengeran, saudara. Tetapi itu juga nggak terlalu nurut, saudara. Apa yang harus kita katakan kepada dia? Ya kan pasti pakai alat kan gitu. Mandi gak? Kan begitu. Ya, kita gak sadar bahwa anak-anak kita di masa depan mengikuti. Makanya kenapa saudara di keluarga besar itu tipikalnya sama-sama, mirip-mirip. Ya karena kan memang mengajarkan sesuatu yang ditiru oleh anak-anak kita. Anak-anakku sekalian, anak saya maupun kita sekalian, kalau ada hal-hal yang salah dari orang tua jangan tiru itu. Ya, bisa saja karena kalian terlalu bandel sehingga membuat alat itu harus melayang.
Zaman dulu ada piring seng, klonteng itu langsung di titik-titik pakai palu itu udah kembali lagi. Nah sekarang piringnya bukan seng lagi. Saya pernah tanya piring seng itu mahalnya minta ampun. Termasuk teko yang hijau putih itu mahalnya minta ampun juga. Jajanan zaman dulu juga mahal-mahal itu kalau ada. Ada geblek, ada gatot, ada apa itu mahal itu. Ya, kita suka cari itu. Nah saudara, kita membutuhkan roh. Ya, jadi Roh Kudus bekerja atas kita, tetapi tanahnya mesti gembul dulu. Kalau roh kita nolak terus ya gak bisa saudara. Ingat, setan itu merasuki, merampok. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang lembut. Itu bedanya. Iblis dobrak pintu bisa, tetapi Roh Kudus, Tuhan ketok pintu. Barang siapa mendengar. Amin saudara. Maka jangan keraskan hati kita saudara, karena kita sedang dioperasi oleh Tuhan. Maaf kata kami yang secara tubuh jiwa roh kadang-kadang memang sedang berproses terus, belum tentu bisa menjawab dengan cepat segala kebutuhan karakter kita. Tetapi paling tidak panutannya ada. Saudara punya rancangan kan? Pak, saya punya impian Pak, rumah saya nanti ada kolam renang. Mimpi kan boleh. Ini ada kolam renang kecil di situ di belakang. Iya kan? Tetapi minimal saudara itu nggak kecapai dalam 5-10 tahun dia nggak tahu. Yang penting kan punya rancangan, punya satu. Saya belum hidup kudus, tetapi ada rancangan ke situ. Sampai kemarin saya berbincang juga dengan seorang bapak. Kita kadang-kadang berpikir anak-anak kita, anak-anak muda ini anak-anak muda semuanya. Bang David masih muda loh. Nah kita kan berpikir mereka juga alami saudara sekalian. Anakku ini si Yafet ya, itu juga alami juga. Tetapi kuncinya waktu itu dalam pembicaraan, yang penting mereka itu tahu patronnya. Yang kita harapkan mereka itu tahu bahwa benar salahnya itu di mana. Itu dulu. Jangan sampai mereka lakukan hal yang dimana salah, tetapi mereka pikir itu enggak salah. Itu yang parah saudara. Karena dengan mengerti apa yang baik dan tidak, nanti mereka ada yang namanya minta maaf dan bertobat. Betul enggak? Kita susah mengendalikan anak-anak kita ini. Dia naik motor saudara, kecepatan bisa 70 km per jam meskipun di Pitara saudara. Nah, iya udah ngilang. Anak kita cepat sekali kok naik motor ini. Termasuk si Jason juga kan udah mulai gede. Itu juga memang anak-anak itu cerdas sebenarnya. Saya melihat ini gini Bu, jadi jangan terlalu khawatir, tetapi juga tidak meloloskan aja. Saya waktu ngajar itu di lantai 5 SMA, dan ada SMP, dan ada SD, ada TK. Anak SD, anak SMP, ketika jam istirahat mereka turun dari tangga itu sudah mereka lari loh. Selama saya ngajar nggak pernah yang jatuh. Yang sering jatuh gurunya. Mereka itu punya kinetik, itu masih hebat loh. Nah ibu kenapa? Sen kanan belok kiri. Ya dia pikir kan udah dioperasikan. Karena otaknya banyak kecabai, garam dan sebagainya. Nah anak-anak itu cerdas sebenarnya. Iya loh. Nah kita kadang terlalu posesif juga kepada anak-anak kita. Aduh nak. Sampai suatu saat saya agak tengah malam itu memang pergi ke wilayah ini. Oh iya, memang Margonda masih, apalagi Pitara ya, itu hidup terus ya. Kalau punya tempat bisnis di Pitara itu selalu hidup itu. Jadi selalu ada orang gitu ya, meskipun begal juga banyak. Ya, saya akhirnya melihat, oh iya ya, memang jam segini menurut orang tua jam 9 ke atas itu kan kayak era di kampung aja. Jam 9 ke sana itu udah adanya maling di mana-mana karena lampunya nggak ada. Meskipun kandang itu dikasih lampu sentir itu ya. Ini sapiku masih ada, tapi tinggal kepalanya doang. Ini di Lampung saudara tahun 80 itu. Orang kok bisa ya motong itu sama dibawa ke truk kok bisa. Nah karena kita sebagai orang-orang bapak ibu itu masih di zaman lalu 80.
jam sekian ini memang orang sudah pada terlelap semuanya. Tetapi ini ibu kota, Cing. Ibu kota yang masih hidup, begitu ya. Nah, kita akan meramu lagi, aduh gimana anakku ya. Kau tahu kekhawatiran orang tuamu, tapi engkau juga punya hak untuk itu. Tetapi kita hanya kasih. Makanya orang bisa dibaptis di umur berapa itu sampai tahu antara yang benar dan salah sebetul-betul. Ma, aku terpaksa ini, saya tahu ini salah. Anak bisa minta maaf. Karena dia terpaksa lakukan meskipun salah. Nih, maafin ya, aku nyontek. Tahu, salah, tahu. Tetapi kan bantu orang tua. Kalau saya misalnya nggak naik, nanti kan orang tua biayain lagi setahun lagi. Makanya saya nyontek supaya saya naik. Aduh, nah itu salah juga, nggak boleh begitu ya. Yang penting tahu itu ya, anak-anakku sekalian. Yang penting tahu bahwa ini salah dulu. Kita udah berusaha. Kalau orang tua udah tahu lah, pokoknya itu salah. Tapi ya susah. Udah itu dulu. Tetapi masih ada kesadaran. Suatu saat saya akan dikuatkan oleh Tuhan. Untuk yang menjadikan salah betul-betul saya hindari. Dan oleh kekuatan Roh Kudus saya bisa meluruskan apa yang baik daripada Tuhan. Ya, proses itu nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Nggak gampang. Apalagi sudah membantu, udah susah. Tetapi bisa. Nikodemus bisa. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari sebagai doa kita pada saat siang hari. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Urutlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, mari naikkan pujian ini. Penuhi setiap hati ya Tuhan. Turunlah urapan-Mu Tuhan. Urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelah, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup Tuhan dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran, membebaskan. Mari bangkit berdiri saudara. Membebaskan hidup yang terbelah, mengerti setiap keadaan hati kami ya Tuhan. Pulihkan setiap hati kami dengan hati yang baru. Roh yang memulihkan setiap kami. Jadikan hidupku Allahku, hidupku Allah, dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran. Mari sembah Tuhan. Ya Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Tolong kami Tuhan yang memiliki hati yang keras. Roh Kudus, pimpin kami dan kekuatan-Mu, supaya kami sanggup mengatasi masalah hati kami. Hati yang menduga, hati yang kecewa. Ampuni setiap kami Tuhan. Tidak ada yang sempurna, tetapi kuasa Tuhan yang memulihkan setiap kami. Berikan mental yang cukup Tuhan untuk menghadapi proses Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bebaskan dan mari musitakan berdoa.
di mana firman-Mu telah disampaikan hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Tuhan. Kami biarlah Tuhan firman itu boleh kami renungkan dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, maka kami berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hikmat pengajaran yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu Bapak Gembala Tuhan. Tidaklah sekedar kami dengarkan saja, namun kami hidup di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang menghidupkan roh kami untuk kami tetap Tuhan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tambahkan lagi pengenalan akan Tuhan, pengertian yang baru yang akan disampaikan kepada kami umat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bapak Yesus, terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Karena sungguh-sungguh hanya Roh-Mu yang dapat mengubah hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus mengerjakan sidang-Mu ini Tuhan. Sampaikan umat-Mu kepada seluruh rencana panggilan-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan untuk membuat kami sepadan, seturut dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semuanya, untuk segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk segalanya Tuhan, kami bersyukur. Semua pun oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan teruslah Engkau bekerja Tuhan, kegerakan Roh-Mu ada atas sidang-Mu. Engkau terus memperbarui setiap hati kami, dari hari lepas hari, dari minggu Tuhan Yesus lepas minggu. Firman-Mu terus mengubah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terus Engkau memberkati sidang-Mu khususnya Bapak Gembala. Kekuatan kesehatan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Pengurapan yang ilahi dari surga mengalir atas hamba-Mu dan dialirkan kepada kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk dulu saudara, kita akan berdoa siapa.